Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Teguh Megantara Saputra. Saya merupakan salah satu peserta dari PLDP Pendukung Bisnis. Saat ini saya bergabung di dalam tim Divisi Manajemen dan Optimalisasi Aset 1 sebagai asisten divestasi aset 1 pada PT Perkebunan Nusantara 1 Head Office. Dalam pembahasan yang kedua kali ini, saya akan memaparkan sedikit pemahaman saya terkait dengan manajemen fungsional. Yang mana manajemen fungsional ini terdiri dari beberapa pembahasan, yaitu yang pertama manajemen kesekretariatan dan humas, yang kedua adalah terkait dengan SMK 3, yang ketiga adalah terkait dengan pengadaan barang dan jasa, yang keempat adalah terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang kelima adalah hukum dan perizinan, yang keenam adalah manajemen sumber daya manusia, dan yang ketujuh adalah sistem informasi manajemen teknologi informasi. Terkait dengan pembahasan manajemen fungsional kali ini, yang pertama saya akan bahas adalah terkait dengan manajemen kesekretariatan dan humas. Sekretaris pada intinya adalah sekretaris untuk mendukung kelancaran operasional organisasi atau perusahaan melalui pengelolaan informasi, komunikasi, dan dokumentasi. Yang selanjutnya terkait dengan ruang lingkup administrasi kesekretariatan, yaitu mendukung kelancaran operasional organisasi atau perusahaan, baik berupa penyelenggaraan pembinaan ketatausahaan, khususnya yang berhubungan dengan pekerjaan, surat menyurat yang meliputi pembuatan, penerimaan, pengelolaan, dan kegiatan lainnya dalam rangka memperlancar proses administrasi perusahaan melalui fungsi atau ruang lingkup administrasi kesekretariatan. Adapun kesekretariatan dan humas adalah menjadi corong atau speakernya perusahaan, sehingga apabila memang ada informasi-informasi terkait dengan perusahaan, maka yang berwenang dan berkewajiban untuk dapat menyampaikan informasi tersebut, humas khususnya, itu dapat bersifat keterangan resmi perusahaan dan mewakili perusahaan dalam memberikan informasi kepada halayak umum. Baik, selanjutnya bagian kedua dari manajemen fungsional, kita akan membahas terkait dengan SMK 3 atau Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Bagaimana pasal 1 ayat 2 P50 tahun 2012 menyebutkan bahwa kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Terkait dengan hal tersebut, adapun ruang lingkup SMK 3 itu mencakup kegiatan yang berpotensi menimbulkan resiko terhadap keselamatan dan kesehatan. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan pengadaan barang dan jasa, yang mana pengadaan barang dan jasa ini adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga selesainya seluruh proses pengadaan. Adapun terkait dengan proses-proses tersebut mencakup berbagai langkah seperti identifikasi kebutuhan, pemilihan penyedia, negosiasi, kontrak, dan serah terima barang atau jasa. Pembahasan kelima terkait dengan manajemen fungsional corporate law atau hukum perusahaan. Hukum perusahaan itu sendiri tidak hanya membahas terkait dengan perseroan terbatas, namun juga membahas terkait dengan badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Corporate law atau hukum perusahaan tentunya ini menjadi pembahasan yang tidak mungkin sebentar, karena aspek-aspek dalam hukum perusahaan ini sangat mencakup terkait dengan operasional bisnis perusahaan, termasuk di dalamnya adalah segala perizinan operasional, pembubaran, serta lain sebagainya yang berkaitan dengan hukum perusahaan. Terkait dengan pembahasan ke-6 dalam manajemen fungsional, yaitu terkait dengan manajemen sumber daya manusia atau yang disingkat menjadi HCM. HCM adalah pendekatan strategis dalam mengelola sumber daya manusia di dalam suatu organisasi. HCM berfokus pada pengembangan dan pemanfaatan aset manusia untuk mencapai tujuan bisnis, termasuk perekrutan, pelatihan, manajemen kinerja, dan pengembangan karir karyawan. HC
berperan dan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pengelolaan perusahaan, khususnya dalam bidang pemberdayaan sumber daya manusia. Dan yang terakhir adalah HC sebagai penggerak dalam mempersiapkan karyawan agar mampu memenuhi kebutuhan organisasi di masa depan. Baik, pembahasan terakhir terkait dengan manajemen fungsional yaitu terkait dengan sistem informasi manajemen dan teknologi. Sistem informasi manajemen yaitu sistem terpadu terintegrasi untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem informasi, tujuan pemanfaatan teknologi informasi yaitu percepatan proses bisnis, penyederhanaan proses bisnis, automatisasi proses bisnis, integrasi proses bisnis, akurasi proses bisnis. Dengan demikian, di zaman sekarang yang serba digital, tentu pemanfaatan teknologi ini sudah menjadi keharusan, dan untuk penyajiannya dilakukan secara terpadu atau terintegrasi melalui sistem informasi manajemen. Demikian pembahasan terkait dengan manajemen fungsional yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.